bergerak cepat, berbagi jurus, menyerang, dan bertahan. Perpaduan seni dan ilmu bela diri dalam sebuah koreografi nan cantik. Inilah aksi para pesilat di Pencak Malioboro Festival Yogyakarta. Wapi tenan! Mbak yang sedang jalan sendiri ini namanya Linggar. Saking asyiknya bermain HP, dia sedikit kurang waspada. Ups, dua lelaki bersepeda motor menyerempetnya. Woi, sini kamu. Kenapa Mbak? Kenapa? Gimana? Marah-marah aja nih. Kamu itu kalau naik motor nggak lihat-lihat, tahu nggak sih ada orang jalan? Ya saya tahu Mbak, tapi Mbaknya tadi jalannya ke tengah-tengah. Mbak lagi sambil mainan HP itu gimana? Kalian ini naik motor nggak bener. Penjelasan Rangga justru membuat Linggar semakin marah. Sebuah jurus dari gerakan silat yang dipelajari Linggar membuat Rangga menerima akibatnya. Gak nyangka, ternyata Linggar bukan cewek sembarangan. Mau ditolongin malah kayak gitu. Piye toh? Nanang mencoba melerai. Dan kali hati-hati Mbak kalau jalan di tengah jalan gitu. Iya Mbak. Sambil mainan HP lagi. Ayo Mas, udah ya. Linggar belum puas. Sepertinya urusan ini akan menjadi panjang. Linggar dan teman-temannya adalah murid-murid dari perguruan Krisnamurti Mataram, Yogyakarta. Linggar sedang menceritakan peristiwa yang dialaminya kemarin. Mas, aku kemarin diserempet motor. Setenan? Iya. Cok, ini serempet motor, Cok. Atur sana piye? Serempet motor. Itu tuh, aku lagi jalan toh. Ada orang gebir-gebir motor, dua cowok. Lah terus aku diserempet jatuh dah. Aku lek wae wonge. Parani ae, Aku tuh berantem. Aku tuh berantem tapi aku kalah. Mereka kan nongol. Wis golek kabeh golek. Temu samri wae. Oke, sampai antemnya. Waduh, gawat. Sosok yang diceritakan Linggar kebetulan melintas. Bakalan rame nih. Setenan. Hah, itu tuh. Kae. Berani. Teman-teman Linggar terbawa emosi. Mereka siap bertarung. Oh, ini tuh orangnya tuh. Loh, ada apa? Sabar. Loh, sabar. Kalian berdua ini kalau naik motor nggak bisa pelan-pelan. Oh, Mbaknya juga salah kok, nggak mau ngakuin kesalahan loh. Ya, kemarin kesalahannya apa? Jalannya di tengah. Kamu pakai itu HP. nyerempet-nyerempet. Banyak ngomong kamu. Linggar langsung menyerang Rangga. Jurus tepakan Linggar dibalas tepakan bawah oleh Rangga. Ternyata Rangga juga menguasai silat. Rangga adalah murid perguruan Popsi Bayu Manunggal. Lalu juga ada tendangan kaki yang namanya sirkelan atas maupun bawah. Ini yang menjadi beda dengan perguruan lain. Karena kita sirkelan itu di semua perguruan rata-rata itu hanya 180 derajat. Kalau kita sirkelan dari 0 derajat sampai 360 derajat, posisi siap berdiri. Giliran Popo ambil bagian. Serangan jurus jeletrot, sabit dan pecutnya berhasil direndam Rangga. Rangga sepertinya tak mudah dilumpuhkan. Gerakannya lugas dan cepat. Linggar dan Popo dipaksa menyerah kalah. Pertarungan di tempat lain tak kalah serunya. Arif menyerang Rizal dengan jurus dayungan, lipat, dan jelontrot. Rizal membalas dengan pukulan dan tendangan lipat. Sepertinya Arif berada di atas angin. Serangannya berhasil membuat Rizal terkapar. Rangga maju ke depan. Arif langsung meladeninya. Sayang, kali ini Rangga bertemu lawan yang lebih tangguh. Dalam beberapa jurus saja, Rangga dipaksa menyerah. Kami pelajari banyak gerak, kemudian kita punya banyak karakter. Jadi setiap murid-murid Popsi Bayu Manunggal itu nanti bisa mengembangkan karakternya sendiri-sendiri ya. Nanang penasaran. Dia langsung menjajal kemampuan silat Arif. Jurus kipasan dan kripen Arif dibalas dengan tendangan lipat, tamparan, dan jejakan.
pertarungan yang sengit. Mereka sepertinya seimbang. Masing-masing tak ada yang mau mengalah. Kehormatan perguruan menjadi taruhannya. Danang berhadapan dengan Ridwan. Pukulan dan tendangan bergantian mereka lancarkan. Mau tak mau, akhirnya Ridwan harus mengakui kehebatan Danang. Eits, tunggu dulu. Masih ada Anto yang harus dihadapi Danang. Mereka bersiaga, mencari kelemahan musuh. Pertarungan pun segera dimulai. Dulu aliran kita adalah Tejo Kusuman. Dari pendirinya itu tidak mengenal jurus, Mbak. Tidak mengenal jurus yang sudah menjadi rangkaian baku, istilahnya jurus itu kan seperti itu. Kita hanya diberi sebuah gerak-gerak tertentu dengan maksud, tujuan, dan makna. Itu semua harus terjiwai. Sehingga setiap gerak, langkah, serang maupun tangkis itu dia harus paham sekali maknanya. Pertarungan pun mencapai puncaknya. Jagoan andalan perguruan Krisnamurti diwakili Anto. Popsi Bayu Manunggal diwakili Hari. Keduanya saling menatap, mencari celah untuk melumpuhkan lawan seketika. Suasana semakin tegang. Keduanya saling serang dengan jurus-jurus yang membahayakan. Pertarungan ini bisa berakibat fatal. Apa-apaan ini? Hadiah, Mas. Untung saja, pertolongan datang di saat yang tepat. Mas Wani yang seorang pesilat senior menghentikan duel Anto dan Hari. Apa-apaan kalian, tahun berapa nih kalian masih berantem di jalan? Wah, gimana? Kalian ini para pesilat ya? Ya. Iya, Mas. Pesilat itu bukan untuk berkelahi. Pesilat itu untuk mengolah diri. Kalau kalian mau jadi jagoan, ada tempatnya sendiri. Datang tuh di PMF. Tahu PMF? Iya. Pencak Malioboro Festival. Itu ada ajang lomba koreografi silat. Kalian bisa ikut itu. Daripada berkelahi antar perguruan begini, tuh lihat teman-temannya tuh. Kasihan dong. Kalian bisa datang ke sana, bisa lomba tarung dengan sportif. Ngerti? Iya. Jangan beginilah. Ya sekarang damai. Tuh gimana tuh teman-temannya tuh, kasihan. Rupanya, para peserta tawuran mengenal Mas Wani yang cukup mereka segani. Pertarungan pun terhenti. Mereka saling bersalaman meminta maaf. Mas Wani menasehati mereka untuk tidak lagi bertarung sembarangan. Ia mengajak kedua kelompok untuk menunjukkan kemampuan bersilatnya di Pencak Malioboro Festival. Media untuk pertemuan para pesilat bentuknya adalah pawai. Nah setelah pawai biasanya di sepanjang Jalan Malioboro itu ribuan pesilat dari beberapa perguruan itu masing-masing memperagakan kemampuan silatnya. Untunglah semuanya berakhir dengan baik. Kita tunggu saja aksi mereka nanti di Pencak Malioboro Festival Yogyakarta. Krisnamurti Mataram adalah perguruan yang didirikan pada tahun 1972 dan berpusat di Yogyakarta. Jurus-jurusnya bersumber dari Raden Mas Harimurti yang merupakan cucu dari Sultan Hamengkubuwono ke-7.
Ada beberapa sistem yang diajarkan dalam Krishnamurti Mataram. Sistem drill atau gerakan berulang, sistem ceramah yang berarti mendengarkan, sistem sarasehan atau seminar, dan demonstrasi yaitu peragaan. Di balik kostum merah hitam yang digunakan, tersirat sebuah makna. Merah bermakna berani, sedangkan hitam untuk kebijaksanaan. Kami salah satu aliran Pencak Tejokusuman mengutamakan yaitu jiwa Satria Tama. Jiwa Satria Tama adalah sebuah jiwa yang memiliki kesatria tapi yang utama. Jadi satria yang utama, yang lebih utama lagi. Saatnya para pesilat Krishnamurti berlatih koreografi silat untuk ditampilkan di acara Pencak Malioboro Festival. Gerakan yang atraktif dan menghibur mereka peragakan. Wow, sebuah koreografi silat yang apik. Pendekar Krishnamurti bersilat menggunakan senjata keris, seperti yang terdapat pada lambang perguruan. Penggunaan keris menunjukkan bahwa aliran Krishnamurti berasal dari Pencak Gaya Mataram. Lalu yang menjadi ciri khas Krishnamurti adalah kita disebutnya tendangan. Tendangan istimewa kita adalah tendangan yang membentuk huruf T. Itu adalah tendangan yang kalau menurut kami ini adalah mematikan. Karena yang menjadi serang pukulnya adalah tumit ini. Para pesilat popsi juga tidak mau kalah. Mereka mengasah gerak tubuhnya dalam latihan rutin. Semua rangkaian gerakan dilakukan untuk menguatkan tubuh dan mengasah ketajaman refleks. Latihan diawali dengan trop silo perguruan atau pengucapan janji Setia murid. kepada saudara seperguruan. Kembali. 2. Selanjutnya, pemanasan. Seperti Ya. menginjak perut atau jembatan gantung, lompat kangguru, dan guling samping. Melelahkan, tapi berdampak luar biasa pada kondisi fisik yang semakin kuat. Ya, kemudian 1. Ya. Latihan keripan atau kuncian menjadi menu wajib selanjutnya. Ibu jari menjadi kuncinya. Jika ibu jari lawan sudah berhasil dipegang, tinggal dibanting atau dipelintir ke arah luar. Musuh akan terbawa tanpa daya. Yang membuat beda popsi itu dengan perguruan yang lain adalah kalau di perguruan-perguruan yang lain itu banyak jurus, Mbak. Jadi ada jurus apa gitu. Sedangkan untuk di popsi Bayu Manunggal sendiri tidak mengenal jurus, tidak ada jurus. Itu dimaksudkan setiap pribadi Bayu Manunggal itu bisa mengungkap atau menggali karakternya sendiri-sendiri. Selanjutnya, berlatih koreo untuk kompetisi. Para pesilat popsi yang dipimpin Hari mulai bergerak seirama. Ayo dadi siji bareng para prajurit lan senopati. Gerakan mereka terbilang kompak dan bertenaga. Tenang bagai ombak gemuruh laksana Merapi. Tradisi hidup di tengah modernisasi. Rakyat jajah desa milang kori. Nyebarake seni lan budi pekerti. Jogja, Jogja. Mereka juga mengkombinasikannya dengan gerakan-gerakan tari.
Ternyata anak-anak Popsi banyak menggunakan konsep dance agar belajar silat lebih menyenangkan dan seru. Terobosan yang patut diacungi jempol. Keren deh! Jogja istimewa untuk Indonesia. Pencak silat itu adalah sesuatu yang asik, bisa dipelajari dengan nyaman, tanpa beban, kemudian dia bisa dipadukan dengan banyak gerak seni yang lain. Kemudian di situ kita mengambil konsep bahwa ending gitu. Di situ ada 2 orang laki-laki, kemudian 1 orang perempuan yang ada di atas. Itu mempunyai makna bahwa putri itu kita hormati, kita istilahnya itu kita persilahkan untuk mengambil visinya sendiri sebagai perempuan. Tetapi yang putra tadi akan tetap pegang sebagai kontrol untuk putri. Hari yang ditunggu pun tiba. Pencak Malioboro Festival 2014 sudah dimulai. Acara yang telah 3 kali diselenggarakan di Yogyakarta ini bertujuan untuk mempopulerkan silat di Indonesia dan sebagai ajang silaturahmi para pesilat dan pencintanya dari seluruh penjuru dunia. Para pesilat dengan berbagai atribut berpawai dengan gagahnya. Mereka berjalan bersama dalam semangat kebersamaan. Tak kurang 6.000 pesilat hadir menyemarakan Pencak Malioboro Festival. Mereka bahkan ada yang datang dari luar negeri seperti Australia, Amerika, dan Italia. Silat ternyata digemari juga di mancanegara. Wow, fantastik! Fokusnya sebetulnya lebih pada soal budaya, bukan kompetisi. Kalau kompetisi sudah jelas itu sudah dikelola oleh IPSI. Tetapi kalau budaya ini yang tampaknya perlu mendapatkan push lebih dalam lagi. Nah, budaya yang kemudian yang saya maksudkan adalah bagaimana menggabungkan silat dengan seni. Aha, itu dia. Para pesilat perguruan Popsi sudah melenggang di Jalan Malioboro. Sedikit demo, mereka peragakan untuk menunjukkan eksistensinya. Mantap! Koreografi silat akan dimulai. Para peserta dari berbagai perguruan nampak mempersiapkan diri. Para pesilat Popsi dan Krisnamurti tak mau ketinggalan. Mereka siap dengan koreografi pencaknya masing-masing. Semangat ya, tunjukkan karya yang terbaik. Para juri sudah bersiap di bangkunya masing-masing. Oh, ternyata Mas Wani menjadi salah satu jurinya. Demi alasan keamanan, setiap peserta yang menggunakan senjata harus diperiksa terlebih dahulu. Jika juri mengizinkan, peserta bersenjata baru bisa perform. Syukurlah, anak-anak Popsi tidak ada masalah. Mereka pun bersiap tampil sebagai peserta koreografi pencak yang pertama. Hulupis kuntul Paris, hulupis kuntul Paris, hulupis kuntul Paris, hulupis kuntul Paris. Jogja, Jogja, kostum anak-anak Popsi tampak menawan. Mereka memadukan pakaian khas Jawa, jurus-jurus silat, dan gerakan dance modern. Kombinasi yang unik dan memukau. Wow, gerakan mereka terlihat kompak dan indah. Rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat, demikianlah singgasana. PMF 2014 ini adalah pertama kalinya mengadakan lomba koreografi silat.
Karena ini pertama kalinya, kita masih dengan ukuran yang agak longgar. Karenanya yang kemudian akan kita nilai adalah misalnya keserempakan, kerjasama, kemudian keragaman gerak, ketepatan gerak, semacam itu. Indonesia. Ya, teman-teman, buat Paku John. Ya, teman-teman, buat Yogyakarta. Nah, sekarang giliran Krisnamurti Mataram yang mentas. Prosesnya sama, mereka harus dicek terlebih dahulu seperti anak-anak Popsi tadi. Kostum itu bagi anak muda ya sesuai dengan zamannya, atau anak muda yang menciri khaskan anak muda, tapi tanpa meninggalkan budaya kedaerahan kita atau di Mataram. Pesilat Krisnamurti melakukan koreo pencak yang penuh makna. Setiap gerak dilakukan dengan cermat agar hasilnya sempurna. Bhinneka Tunggal Ika menjadi konsep mereka. Hal ini ditunjukkan dengan gerak ke segala arah dan semua lapisan. Filosofi yang persis sama dengan lambang perguruan mereka. Penampilan yang memukau dari para pesilat Krisnamurti. Good job, guys! Acara Pencak Malioboro Festival 2014 ternyata mendekatkan anak-anak Popsi dan Krisnamurti. Tak ada lagi dendam dan kebencian di hati mereka. Mereka sadar, belajar silat bukan buat jago-jagoan, apalagi untuk mencari musuh. Maju terus Pencak Silat Indonesia! You're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you get lost.